Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SMK. Perkenalkan, nama saya Sofyan. Saya dari SMK Negeri 1 Gelombang, Sumatera Selatan. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara membesarkan pedet. Kita akan belajar di PT Karunia Alam Sentosa. Yuk, ikuti saya. Baik, sahabat SMK, sekarang kita sudah bersama Dr. Susi. Baik, Dok, apa saja yang perlu kita lakukan dalam membesarkan pedet? Dalam prosedur pembesaran pedet sendiri ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah umur. Umur sendiri itu dibagi menjadi calf ketika pasca partus, kemudian weaner, kemudian feeder. Nah, dari 3 fase tersebut kita kelompokkan sesuai dengan kandangnya masing-masing. Seperti itu. Oh ya, Dok, bagaimana cara fase pemberian pakan pada pedet? Dalam fase pemberian pakan pedet sendiri kita memperhatikan yang pertama waktu pemberiannya. Itu 2 kali sehari. Dan itu juga pedet sendiri juga setelah dia disapih, dia juga mulai untuk dibiasakan diberikan konsentrat. Dengan seiring bertambahnya umur, maka konsentrat yang diberikan juga semakin bertambah. Tetapi hijauan yang diberikan juga tetap harus diberikan. Seperti itu. Sampai dia memasuki fase feeder, ketika dia sudah siap untuk dilakukan pembudidayaan gitu. Oke. Pemberian Calf Starter dapat dimulai sejak pedet umur 2 dan 3 minggu atau fase pengenalan. Pemberian Calf Starter ditujukan untuk membiasakan pedet dapat mengkonsumsi pakan padat dan dapat mempercepat proses penyapihan hingga usia 4 minggu. Setelah pedet berumur 2 minggu, maka perlu diajari makan rumput muda dan segar. Semakin besar, semakin banyak rumput yang diberikan. Sebelum pedet berumur 6 bulan, pemberian rumput tidak boleh lebih dari 5 kg. Pada umur 3-4 minggu, pedet sudah dapat diajari makan konsentrat dengan jumlah 0,25 kg per hari. Makin lama pemberian konsentrat, makin ditambah banyak. Pedet berumur 2 bulan, pedet sudah mampu mengkonsumsi pakan konsentrat sebanyak 1,2 kg per hari selama 3 hari berturut-turut. Dia pasca partus, dia tidak mendapatkan Untuk
bahan sendiri, kita pasti kalau pedet bahan utamanya adalah susu. Ini susu ini bisa didapat dari induk atau diperahkan dari induk lain ketika si induknya sendiri tidak bisa memberikan susunya, atau kita bisa memberikan milk replacer atau susu pengganti. Nah, ini bisa dari susu pabrikan yang kita racik kemudian diberikan kepada pedet. Nah, selain itu juga ada pemberian multivitamin dan juga pemberian mineral seperti itu untuk membantu meningkatkan nafsu makan, kemudian daya tahan dari tubuh pedet sendiri dan juga mencukupi kebutuhan nutrisinya. Pemberian konsentrat pada pedet lepas sapi pada umur 2 bulan. Pedet mampu memakan 2 kg konsentrat dalam bentuk kering. Pada umur 3 bulan, Calp Starter diganti dengan konsentrat yang mengandung protein kasar 16% dan TDN 70%. Kalau untuk kandang breeding sendiri, kita kan memisahkan berdasarkan fase-fase dan berdasarkan umurnya. Nah, kalau untuk fase bunting sendiri, kita memiliki yang namanya maternity pen atau kita sebut dengan isolasi pen. Nah, dari isolasi pen ini kita punya 2 isolasi pen, masing-masing berukuran 3x10. Kenapa perlunya maternity pen sendiri? Supaya untuk memisahkan dari dia ketika mau persiapan lahir atau partus sampai dia melahirkan atau partus seperti itu, agar terhindar dari induk-induk yang lain dan pengamatan terhadap induk dan juga pedet sendiri lebih intensif seperti itu. Selama pedet dalam perawatan, susu diberikan oleh peternak sesuai dengan umur dan berat badan. Selanjutnya, pedet dipindahkan ke kandang pembesaran, baik berupa kandang observasi atau observation pen, kandang individu atau individual fence, maupun kandang kelompok atau grup fence. Penyakit yang sering didapati pada pedet sendiri terutama yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu adalah diare. Kemudian penyakit yang berikutnya adalah biasanya ketika penanganan pada pedet yang kurang mendapatkan susu dari induk ataupun kolostrum, maka kadang juga terjadi calf weakness atau kelemahan pada pedet sendiri. Maka perlu untuk dilakukan penanganan pertama. Yang pertama adalah ketika ada diare ataupun ada pedet yang lemah sendiri, maka kita perlu memberikan elektrolit untuk mengembalikan cairan dalam tubuh sendiri. Bisa kita dikasih infus. Kemudian untuk diare sendiri juga ketika dia diare itu kan elektrolitnya berkurang, kemudian dia dehidrasi, maka perlu diberikan infus. Kemudian juga diberikan pengobatan treatment untuk kausa dari atau penyebab dari pedet diare sendiri. Kita berikan antibiotik dan juga support dari ATP atau energi agar pedet kembali bisa normal seperti itu. Baik sahabat SMK, demikianlah pembelajaran mengenai pembesaran pedet kepada Dr. Susi. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Baik, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.